peraturan itu. Ujung dari perjalanan kasus tewasnya Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat untuk sementara berakhir di Mahkamah Agung. Upaya peninjauan kembali yang diajukan 7 terpidana dan 1 eks-terpidana ditolak. Keluarga Vina menyebutnya sebagai bentuk keadilan. Namun penasehat hukum para terpidana berpendapat itu adalah tragedi hukum. Tidak menyerah, para terpidana kasus Vina dan Eki hendak mengajukan upaya hukum lanjutan dan bertemu Presiden Prabowo Subianto. PK terpidana kasus Vina kandas, masihkah bisa bebas? Saya Syafaati Suryo, inilah Inside Story. Menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. Tapi PK-nya ditolak. Ini menurut kami ini tragedi hukum. Pemirsa, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali atau PK 7 orang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. PK 7 terpidana terbagi dalam 2 perkara, yaitu perkara pertama dengan pemohon Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya. Sementara PK kedua dengan pemohon Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman, dan Supriyanto. Dengan demikian, vonis para terpidana yang mengajukan PK ini tidak berubah sejak putusan Pengadilan Negeri Cirebon hingga kasasi, yaitu penjara seumur hidup. Ya, Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hakim menilai bukti baru atau novum yang diajukan sudah pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya. Dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudik fakti dan yudik juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepanitraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di direktori putusan Mahkamah Agung. Jadi demikian ya perkara Vina Cirebon tadi sudah diputus oleh majelis hakim dan hakim tunggal untuk perkara anak yang pada pokoknya permohonan PK ditolak, ya. Itu hasil daripada musyawarah majelis yang menangani perkara Vina. Terima kasih. Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali atau PK ke-7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Pembacaan putusan pun diwarnai kekecewaan keluarga terpidana. Tim kuasa hukum berusaha kembali melakukan upaya hukum.
kami tetap masih semangat kok untuk berjuang bagi Makasih Pak, mereka. makasih Pak. Ya, langkah hukum masih terbuka. Kita akan lihat langkah hukum apa yang bisa kita lakukan. Temas keadilan pada saatnya akan muncul. Percaya. Ya, semua ada hikmahnya, lambat atau cepat keadilan pasti akan muncul. Akan Ya. gimana Pak di dalam? Ya, nanti kami habis ini kami akan ke lapas. Ya, kami sudah maksimal berjuang. Suasana haru terjadi saat seluruh keluarga 7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon mendengarkan putusan Mahkamah Agung. Keluarga terpidana tak bisa menyembunyikan kesedihan setelah Mahkamah Agung menolak upaya peninjauan kembali yang sudah dilakukan dalam sidang beberapa bulan lalu. Salah satu keluarga terpidana bahkan sempat histeris dan seakan tidak percaya terhadap putusan ini. Keluarga mengaku sangat kecewa karena seluruh bukti sudah dihadirkan dalam sidang PK, namun permohonan itu tetap ditolak Mahkamah Agung. Keluarga hanya bisa tabah dan menyerahkan upaya selanjutnya pada tim kuasa hukum. Ini kami akan ke lapas. Ya, kami sudah maksimal. Kecewa iya, tapi kita serahkan kepada pengadilan saja. Mereka tidak menyerah. Keluarga sangat meyakini ya Bu ya, mereka tidak bersalah. Sangat yakin karena memang mereka tidak bersalah. Pasca putusan, tim kuasa hukum para terpidana juga akan langsung ke lapas untuk menjenguk para terpidana. Oh, sekarang kami mau ke lapas. Sekarang kami mau ke lapas. Menguatkan mereka ya. Keluarga sudah mereka, kan kami perlu temuin mereka. Kami perlu jelaskan supaya bahwa ini bukan sesuatu, bahwa ini bukan kiamat buat mereka. Ya, bagi masyarakat Indonesia, ini menurut kami ini tragedi hukum ya, ini pembelajaran yang cukup mahal. Kami sudah berjuang, kami sudah menghadirkan fakta untuk kita pelajari bersama, tetapi majelis berpendapat lain. Kita hormati apa yang sudah menjadi keputusan majelis Hakim Agung. Pihak keluarga dan tim kuasa hukum berharap masih ada harapan untuk membebaskan para terpidana dari vonis penjara seumur hidup yang tengah dijalani. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Para terpidana kasus Vina mengaku akan terus berjuang mencari keadilan dengan menempuh upaya hukum lain. Sementara kuasa hukum Ibtu Rudiana menyebut menghargai putusan Mahkamah Agung. Ketika kami datang, tentu ya kecewa, frustasi, menangis, ya itu biasa. Manusiawi ya. Kami pun terharu, makanya itu yang kami sampaikan. Tadi kami datang kunjungi sesudah putusan itu, kami berkunjung, kami bertanyalah dengan mereka, gitu kan. Kira-kira ya apakah masih mau melanjutkan perjuangan ini? Mereka dengan semangat sampai kapanpun mereka akan berjuang, dan masih apakah masih mau percayakan kepada tim kami atau bagaimana? Ya dengan tegas mereka katakan kami tetap ya ingin mempercayakan ini kepada tim hukum. Langkah hukum selanjutnya kan banyak pilihan ya. Dalam waktu dekat kami akan putuskan setelah kami mendapatkan salinan putusan. Kami akan pelajari kira-kira apa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan itu sehingga nanti akan menjadi pertimbangan kami melakukan langkah hukum selanjutnya. Gitu, demikian Mbak. Kemarin ini para terpidana ini kan telah menyatakan akan mempercayakan sepenuhnya kepada hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan mengadili. Mereka menyatakan hakim ini adalah hakim-hakim yang paling benar dan lain-lainnya. Nah, setelah mendengarkan keputusan ini, justru mereka bilang keputusan itu menciderai rasa keadilan ataupun tragedi hukum. Jadi saya juga heran melihat pola pikir mereka ini gitu loh. Kenapa setiap yang tidak sesuai dengan kemauan mereka itu mereka selalu menyalahkan penegak hukum. Nah tentunya itu yang sangat kita sayangkan sekali. Sedangkan kita juga sudah sepakat, ayo serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku lembaga tertinggi dalam mengadili perkara ini. Apakah setelah diuji diterima atau ditolak gitu loh. Dan ternyata putusannya ditolak. Nah berbicara dengan bukti yang mereka sampaikan itu menurut hemat saya adalah bukti omon-omon gitu loh. Hanya opini-opini.
Mahkamah Agung memutuskan menolak peninjauan kembali ke-7 terpidana kasus Vina dan Eki dan seorang mantan terpidana kasus tersebut Saka Tatal. Ke-8 terpidana bersikeras mereka tidak pernah membunuh Vina dan Eki. Ini obrolan sidangnya bahwa perjalanan panjang sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki ditempuh oleh 8 terpidana kasus Vina dan berakhir sejak Oktober lalu. Ke-8 terpidana yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, serta Saka Tatal. Dalam persidangan, para terpidana konsisten dengan argumentasinya bahwa mereka tidak pernah membunuh Vina dan Eki. Di hadapan majelis hakim, kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina dan Eki menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk turut mengungkap kebenaran kasus yang terjadi di Cirebon 2016 lalu. Saksi-saksi tersebut diantaranya ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran, ahli mata, dan juga 2 saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Salah satunya saksi yang dihadirkan adalah mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Susno memastikan kematian Vina dan Eki disebabkan kecelakaan tunggal sesuai penyelidikan awal Polres Cirebon. Selain Susno Duaji, sidang peninjauan kembali terpidana kasus pembunuhan Vina juga menghadirkan tokoh Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan psikolog forensik Reza Indragiri. Sementara berkas mantan terpidana Saka Tatal telah dikirimkan sejak bulan Agustus lalu. Saka Tatal telah keluar dari tahanan pada tahun 2020 lalu. Sebelumnya, Saka divonis 8 tahun penjara karena saat ditangkap ia masih berusia 15 tahun atau di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat 2016 lalu melalui perjalanan yang panjang. Drama demi drama tercipta hingga para terpidana mengajukan peninjauan kembali kasus yang menjerat mereka. Kasus bermula pada 27 Agustus 2016. Kasus awalnya diduga kecelakaan menimpa Vina dan Eki, kemudian dilanjutkan sebagai dugaan kasus pembunuhan dan pemerkosaan setelah ditemukan sejumlah bukti. Buntut dari kasus ini masuk ke meja hijau di Pengadilan Negeri Cirebon. Polisi menangkap 8 dari 11 pelaku. Rivaldi Aditya Wardana, Sudirman, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Supriyanto dijatuhi hukuman seumur hidup. Sementara Saka Tatal dijatuhi 8 tahun penjara. 3 pelaku lainnya masih DPO. 8 Mei 2024, publik dihebohkan dengan beredarnya film Vina sebelum 7 hari yang kembali mengangkat peristiwa ini. Publik bertanya, kemana 3 pelaku lainnya yang masih DPO? 21 Mei 2024, Peggy Setiawan ditangkap Polda Jawa Barat dan sempat diduga terlibat kasus ini. Polisi juga mengutarakan DPO menjadi 1 orang. Namun 8 Juli 2024, Peggy Setiawan mengajukan peninjauan kembali. Sidang dilakukan, di mana akhirnya Hakim Eman Sulaiman mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Proses penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dinyatakan tidak sah dan dibatalkan. 23 Juli 2024, setelah menjalani hukumannya, Saka Tatal resmi bebas murni dan mengajukan upaya hukum, yakni peninjauan kembali. Tak hanya Saka Tatal, 7 terpidana juga mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dan hari ini, Mahkamah Agung menolak seluruh pengajuan peninjauan kembali dari para terpidana. Keputusan Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon disambut tangis histeris keluarga terpidana. Sederet saksi ahli dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali 6 terpidana
kasus Vina dan Eki. Ahli hukum pidana yang dihadirkan menyebut dalam persidangan kasus ini banyak proses yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Sementara ahli kecelakaan lalu lintas meyakini Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal. Salah satu ahli pidana yang dihadirkan adalah Profesor Muzakir. Dalam sidang PK ini, Guru Besar Hukum Pidana ini menyebut bahwa dalam penanganan kasus Vina, mulai dari tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung, banyak proses yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Muzakir pun menyebut semestinya Majelis PK mempertimbangkan hal ini, terutama terkait pembuktian yang membuat para terpidana mendapat hukuman berat. PK yang diajukan itu ternyata banyak putusan-putusan pengadilan yang dilakukan PN, PT maupun terutama adalah MA, semuanya merujuk pada putusan pengadilan negeri Cirebon. Yang menjadi masalah di dalam putusan pengadilan negeri Cirebon itu banyak proses yang disebut sebagai pembuktian dan seterusnya itu tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Kalau tidak sesuai hukum acara pidana, konsekuensinya harus ditinjau kembali. Selain ahli pidana, sidang peninjauan kembali juga menghadirkan ahli kecelakaan lalu lintas, Yuspan Zaluku. Dalam persidangan, Yuspan meyakini bahwa Vina dan Eki murni mengalami kecelakaan tunggal di flyover Talun. Yuspan mempertanyakan penetapan kematian dari polisi yang awalnya sebagai kecelakaan tunggal berubah menjadi pembunuhan. Saya katakan gelap karena di dalam tanya jawab tadi tidak ada kejelasan tindak lanjut penanganan peristiwa itu sebagai kecelakaan lalu lintas. Kenapa dia berhenti? Saya katakan tadi kalau sudah terbit laporan polisi itu harus ada pertanggungjawaban akhir yang jelas. Total, tim kuasa hukum pemohon menghadirkan 39 saksi fakta dan 10 saksi ahli. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar Ais melaporkan. 8 tahun mendekam dalam kurungan membuat para terpidana kasus Vina membuka semua cerita derita yang dialaminya. Seperti isak tangis Hadi, salah satu terpidana membeberkan rentetan derita yang ia alami. Saya mendengar anggota itu ngomong, udah catetin aja nama teman-teman kalian. Itu aja Pak. Terus nggak selang lama itu saya mendengar Pak. Apa? Kita disuruh minum air kencing Pak. Itu makan juga kita dilempar. Nasi itu berserakan Pak. Kita tuh tidak boleh makan pakai tangan, tuh tidak boleh Pak. Selain Hadi, terpidana lainnya Eka Sandi juga membagikan kekerasan yang ia alami selama pemeriksaan, mulai dari sundutan rokok hingga kekerasan fisik lain yang diterimanya. Situ dipukulin lah, dimasukin rokok di kepala. Masukin apa? Rokok. Sini. Dimasukin semua. Rokok yang nyala. Nyala Pak. Tendang-tendangin, cekik-cekik. Tangan kita udah diinjak pakai kursi. Saya dipaksa suruh tanda tangan, tapi dipegangnya sama polisi. Tangan saya udah gak bisa ngapa-ngapain. Waktu jam 12 saya pindahin lagi, ganti lagi orang nggak tahu. Pemirsa, misteri kasus pembunuhan Vina dan Eki menyedot perhatian publik usai film berjudul Vina Sebelum 7 Hari dirilis. Berikut kilas balik kronologi dugaan pembunuhan, penangkapan para pelaku, penangkapan Peggy Setiawan, sidang peninjauan kembali, hingga putusan Mahkamah Agung. Sabtu malam 27 Agustus 2016, Vina dan kekasihnya Rizky alias Eki ditemukan meninggal dunia di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat.
Keduanya diduga jadi korban kebrutalan geng motor. Bahkan Vina diduga diperkosa para pelaku. Keluarga Vina menemukan kejanggalan pada luka di sekujur tubuh gadis berusia 16 tahun itu. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan. Polisi menyebut ada 11 pelaku yang terlibat. 8 pelaku ditangkap, 7 diantaranya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku yang masih di bawah umur, yakni Saka Tatal, divonis 8 tahun penjara. Namun 3 pelaku lainnya buron hingga bertahun-tahun kemudian. 3 pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang di kepolisian adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Perong yang disebut-sebut sebagai dalang pembunuhan Vina dan Eki. (8 Mei 2024) film berjudul Vina Sebelum 7 Hari karya sutradara Anggi Umbara dirilis. Siapa sangka film horor ini menjadi viral. Publik kembali bertanya-tanya atas teka-teki kasus yang dianggap belum selesai. Delapan tahun berlalu usai kasus ini kembali viral, Peggy Setiawan, seorang pekerja bangunan, diringkus polisi di Bandung, Jawa Barat. Pasca penangkapan Peggy, polisi meralat jumlah DPO kasus Vina dari 3 menjadi 1 orang, yaitu hanya Peggy. Sementara itu, Peggy mengaku dirinya difitnah dan tidak pernah terlibat kasus Vina. Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung. 8 Juli 2024, hakim memutuskan mengabulkan seluruh gugatan Peggy. Status tersangka Peggy pun gugur. Berbekal novum atau bukti baru, September 2024, para terpidana kasus Vina mulai mengikuti sidang peninjauan kembali. Sejumlah saksi dihadirkan. Sidang juga kerap berjalan emosional dari keterangan saksi yang membeberkan dugaan penganiayaan oleh aparat terhadap para terpidana. (16 Desember 2024), Mahkamah Agung menyatakan menolak PK yang diajukan 8 terpidana dengan alasan bukti yang disampaikan bukanlah novum atau bukti baru. Selain itu, tidak ada khilafan hakim di persidangan sebelumnya. Sementara dari kami pukul 10 sudah beredar putusan secara buat apa ada press release kalau para terpidana dan keluarganya pun kecewa. Mereka menangis histeris usai mendengarkan putusan Hakim MA. Kami tetap masih semangat kok untuk berjuang bagi mereka. Ya, langkah hukum masih terbuka. Namun para terpidana mengaku akan terus berjuang mencari keadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kami sudah maksimal. Tak hanya ke-7 terpidana, Mahkamah Agung juga menolak peninjauan kembali mantan terpidana kasus kematian Vina, Saka Tatal. Inside Story segera kembali. Menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. Tapi PK-nya ditolak. Ini menurut kami ini tragedi hukum. Pemirsa, tak hanya ke-7 terpidana, Mahkamah Agung juga menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan mantan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Saka Tatal. Putusan ini diadili oleh Hakim Tunggal Prim Haryadi pada Senin 16 Desember.
Sebelumnya, Saka mendaftarkan permohonan PK kasusnya ke Pengadilan Negeri Cirebon pada 8 Juli 2024. Pihaknya membawa 10 bukti baru atau novum pada sidang PK. Tujuannya ingin membuktikan bahwa kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Namun, jaksa penuntut umum menjelaskan bukti yang dibawa pihak Saka dalam sidang PK tidak sesuai dengan KUHP. Dalam sidang peninjauan kembali yang digelar sejak Juli lalu, Saka Tatal mengajukan 10 bukti pamungkas. Bukti pamungkas ini diharapkan bisa memulihkan nama baik Saka Tatal dan memperkuat fakta Saka tidak terlibat sedikit pun dalam pembunuhan Vina dan Eki. Dalam sidang peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Saka Tatal mengajukan 10 bukti baru. Hal itu dibacakan oleh kuasa hukum Saka Tatal di hadapan majelis hakim. Pertama, tidak ada luka tusuk yang ditemukan pada jasad Eki. Kedua, luka di wajah Vina dilakukan oleh Andi yang merupakan buronan fiktif. Bukti ketiga, hasil visum Vina menunjukkan adanya pendarahan di hidung yang diduga akibat kecelakaan. Keempat, ditemukan serpihan daging di baut tiang penopang lampu jalan di TKP. Kelima, terdapat goresan di motor milik Eki pada bagian kanan yang sesuai dengan luka Vina dan Eki di bagian kanan. Keenam, kesaksian Liga Akbar yang mengakui kebohongannya di program Rakyat Bersuara iNews TV. Ketujuh, keterangan Kapolri mengatakan penyidikan kasus Vina tidak berdasarkan scientific crime investigation. Bukti ke-8, adanya keterangan dari Dedi Mulyadi bahwa adanya saksi yang tidak diperiksa oleh polisi, yaitu anak dari RT Abdul Pasren. Bukti ke-9, keterangan yang diberikan Saka Tatal dalam kondisi di bawah tekanan dan penyiksaan. Hakim diminta tolak keterangan Saka Tatal karena Saka adalah korban penyiksaan. Terakhir, penghapusan 2 DPO oleh Polda Jawa Barat dan dibatalkannya status tersangka Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan. 10 bukti pamungkas yang diajukan Saka Tatal diharapkan bisa memuluskan langkah Saka Tatal memulihkan nama baiknya. Dalam sidang PK, Saka Tatal mengaku dirinya sempat disiksa oknum polisi. Saka juga menantang jaksa bersumpah jika mereka berada di pihak yang benar. Karena kaitannya dengan Hadi yang mulia, bukan terkait dengan Saka Tatal. Makanya saya tanyakan apakah mereka didampingi, karena dia bersidang. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Izin yang mulia, dalam memori PK kami tidak pernah membantah para tersangka tidak didampingi di persidangan. Kami mengakui di persidangan memang didampingi. Tapi Miranda Rule yang kami maksud dalam PK itu adalah sejak awal. Sejak awal penyidikan, titik. Tidak sejak awal. Mohon dicatat. Tidak pernah kami mengatakan tidak didampingi dalam persidangan. Terima kasih yang mulia. Mohon dibaca lagi. Untuk jasa penuntut umum baik-baik dibaca lagi. Kami tetap pada catatan kami yang mulia. Berani enggak sih Pak Banyuti sama saya taruh nyawa? Kami tetap pada catatan kami apapun yang mereka katakan. Saat sidang PK Saka Tatal, Renaldi yang juga bersaksi di sidang ke-7 terpidana lainnya menceritakan terjadi kekerasan saat penangkapan ke-8 terdakwa. Dirinya pun sempat merasakan dan melihat terdakwa lainnya disiksa oleh oknum polisi untuk mengakui hal yang mereka tidak ketahui. Eko, kakak saya, Hadi, Jaya, saya, Saka, ya semua lah Pak. Memang bulan-bulan aja sampai 1 bulan saya baru beres minta Pak. Jalan aja nggak bisa. Lapor wajib juga saya masih kaprot Pak, balik-balik. Saya 1 bulan lapor wajib diterkep Senin Kemis itu saya ke situ masih kepret balik-balik Pak. Sama siapa? Sama Anit yang di situ Pak. Masih ingat namanya? Kalau Anit nggak ingat. Saya Senin Kemis itu ya lapor wajib, ditangguh balik-balik. Padahal itu baru sembuh. Tapi ya saya yang ngerasa kayak gitu ya, udah sok dipukul. Dong saya menjelaskan apa ya Pak. Bilangnya, saya
sehat Pak, dia langsung tabok bolak-balik Senin Kemis. Kamu pernah melihat Saka Tatal waktu dipukul? Iya. Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? Banyak, sama banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui Pak, padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remuk Pak, sampai jalan-jalan aja nggak bisa aja Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada ngesot Pak itu tuh. Udah darah semua Pak, udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang bisa tuh, dia tuh udah nyampe sana tuh Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok, baru mau masuk tuh. Habis dipukulin gembok saya diemin air kencing. Satu gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal hanger, semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remuk Pak. Selain mengajukan PK untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dalam kasus kematian Vina dan Eki, Saka Tatal juga nekat menjalani sumpah pocong Agustus lalu. Sumpah pocong dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam prosesi ini, Saka Tatal bersumpah bahwa ia tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Sumpah pocong ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pernyataan Rudiana yang sebelumnya mengaku siap disumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki adalah anaknya. Namun Saka ingin membawa sumpah pocong ini ke konteks yang lebih luas, yakni membuktikan bahwa dirinya bukan pelaku pembunuhan dalam kasus tersebut. Dibacakannya. Saka ikutin saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saka ikutin apa yang diucapkan oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap. Apabila saya berdusta, dalam pocong ini, dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin, baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Warga setempat pun antusias menyaksikan ritual sumpah pocong yang dijalani Saka Tatal. Sebagian warga histeris dan meneriakan dukungan untuk Saka Tatal. Tak ayal, Padepokan Agung Amparan Jati yang menjadi lokasi sumpah pocong penuh sesak oleh warga. Pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati membantah bahwa sumpah pocong ini merupakan pelanggaran dalam agama Islam. Menurutnya, sumpah pocong merupakan salah satu bentuk kearifan lokal.
Ini adalah kearifan lokal yang sudah biasa kalau menemui jalan buntu di kampung-kampung ini ya dengan sebuah pocong. Makanya masyarakat juga sangat antusias sekali untuk menyaksikan sebuah pocong tersebut. Lain dengan halnya istilahnya sebuah jabatan atau istilahnya apapun yang di pengadilan kan nggak ada yang lihat. Tapi kalau sebuah pocong begini, masyarakat itu sangat antusias. Antusias? Iya. Untuk melihat prosesi daripada sebuah pocong ini. Ya, dampaknya sebetulnya saya ingin tanyakan. Dampaknya ini dampak negatif terutama. Ini akan sesegera mungkin itu. Sesegera mungkin kepada siapa yang berbohong dalam sumpah ini. Akan tetapi ada pun waktu apanya itu urusan daripada Allah. Pesan moral daripada saya tentang soal pocong ini, soal sumpah pocong ini, saya rasa barangkali yang namanya soal sumpah pocong ini kan tidak bisa dimain-main. Tidak bisa dimain-main. Karena apa? Sumpahnya biasa, sumpah pocong biasa, tapi efek atau tulahnya yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kata saya, jangan main-main lah dengan sumpah pocong ini. Kita menangkap ada keriuhan. Semoga ini nggak berarti apa-apa. Mungkin ada kehadiran seseorang. Ya, silakan dilanjutkan. Jadi begitu. Dan ada yang beranggapan kalau ini musyrik atau apa, ya silakan. Itu kepercayaan masing-masing. Dan kita pun nanti yang akan kita baca, nanti kalau prosesi akan kita iringi dengan bacaan Al-Ikhlas atau surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad itu. Loh, jadi musyriknya dari mana? Tidak. Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Ihsan Abdullah menyatakan tradisi sumpah pocong merupakan bentuk keputusasaan dalam memperoleh keadilan. Dalam hal ini Saka Tatal yakin tidak bersalah hingga berani mengikuti tradisi sumpah pocong. Padahal sumpah pocong bukanlah ajaran dalam agama Islam. Bentuk keputusasaan ya dari masyarakat bagaimana menembus dinding-dinding keadilan yang sedemikian rupa sehingga masyarakat mendekati frustasi. Nah, ini saya kira penegakan carut-marut penegakan hukum di Indonesia yang tentu saja menjadi perhatian kita semua. Bagaimana hukum bisa ditegakkan. Nah, bentuk lain dari cara memperoleh keadilan karena merasa tidak bersalah tetapi terus disangkakan, tentu ada banyak yang dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya adalah ya melakukan sumpah pocong ini. Padahal di dalam agama Islam tentu ya tidak ada yang namanya sumpah pocong. Tetapi di dalam sumpah pocong itu terkandung di dalamnya ada sumpah. Karena di lafaz-lafaz sumpah itu tadi disebutkan secara jelas lafaz kata-kata demi Allah ya dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan dalam hal ini Saka Tatal meyakini sepenuh jiwa, sepenuh hati bahwa dia tidak pernah merasa bersalah dan dia tidak bersalah sehingga dia berani melakukan hal ini. Nah, ini saya kira tradisi yang ada di Jawa ya, hampir dari Cirebon sampai Jawa Timur itu mereka yang dituduhkan melakukan sesuatu dan dia tidak merasa melakukan itu, ya kemudian dia mengambil positioning dengan sumpah pocong. Ini artinya menegaskan bahwa secara lahir batin diyakini betul bahwa yang bersangkutan tidak bersalah, tidak melakukan apa yang dituduhkan. Nah, ini tentu menjadi tanggung jawab penegak hukum. Bagaimana hukum bisa dijalankan dengan baik. Jangan sampai hukum kemudian ditinggal dan orang lebih memilih sumpah pocong. Nah, ini kan berbahaya juga. Ditantang pihak Saka Tatal, nyatanya Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang digelar tim kuasa hukum Saka Tatal di Cirebon, Jawa Barat. Sumpah pocong pun hanya diikuti oleh Saka Tatal.
Ayah Eki, Ibtu Rudiana, tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong. Menurut kuasa hukumnya, Rudiana tak punya kapasitas untuk menghadiri sumpah pocong. Apalagi sumpah pocong tidak akan memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman baik litigasi maupun non-litigasi. Akan tetapi kalau memang saya ditanya pendapat terkait dengan sumpah pocong, karena memang hal tersebut tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana, saya tidak akan membahas itu karena saya tidak ada menemukan pasal apapun di dalam KUHP mengatur terkait dengan sumpah pocong tersebut. Jadi silahkan saja dan itu sah-sah saja gitu loh. Itu kita hormati dan kita hargai. Seperti itu, Mbak. Baik, Bang Pitrat, tadi kenapa Ibtu Rudiana tidak hadir memenuhi undangan untuk melaksanakan sumpah pocong? Ya, yang pertama untuk menghadiri itu kapasitasnya apa dan tidak menghadiri juga kapasitasnya apa. Karena lembaga yang berwenang dalam menghadiri suatu perkara adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana sempat menyatakan kesiapannya jalani sumpah pocong. Bahkan ia bersedia untuk melakukan sumpah apapun demi buktikan Eki adalah anaknya. Meski Ibtu Rudiana tidak hadir, namun sumpah pocong tetap digelar. Didampingi tim kuasa hukumnya, Saka Tatal memasuki area padepokan lalu berbaring di atas kain kafan yang telah ditaburi bunga. Saka juga sempat dimandikan terlebih dahulu, kemudian Saka bersumpah bahwa ia tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Meski tidak mempengaruhi proses hukum, namun sumpah pocong dilakukan untuk menguatkan keyakinan bahwa Saka Tatal tidak bersalah. Mantan tersangka kasus Vina, Peggy Setiawan, menang pra-peradilan jadi modal terpidana untuk mengajukan PK. Inside Story segera kembali. Menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. Tapi PK-nya ditolak. Ini menurut kami ini tragedi hukum. Pemirsa, sebelum para terdakwa kasus Vina mengajukan PK, Peggy Setiawan juga sempat mengajukan sidang pra-peradilan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus Vina. Gugatan ini pun dimenangkan Peggy melalui perjalanan yang panjang. Senin 8 Juli 2024 menjadi hari yang bersejarah bagi Peggy Setiawan dan keluarga. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan. Dalam amar putusan, majelis hakim menjatuhkan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah dan menyatakan surat penetapan tersangka batal demi hukum. Peggy Setiawan pun memperjuangkan haknya sebagai korban salah tangkap Polda Jabar, sekaligus meminta nama baiknya dipulihkan. Besaran ganti rugi material mempertimbangkan Peggy Setiawan yang mendekam di tahanan Polda Jabar selama 49 hari. Mulai dari menuntut ganti rugi karena 2 motor yang sempat ditahan di Polda Jabar, hingga ia kehilangan uang bulanan sebagai kuli bangunan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Usai bebas dan kembali ke kampung halaman, mantan tersangka pembunuhan Vina Peggy Setiawan banjir hadiah. Peggy mendapat hadiah sepeda motor dari seorang pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah dinyatakan bebas dan kembali ke kampung halaman di Cirebon, Jawa Barat, mantan tersangka pembunuhan Vina, Peggy Setiawan, terus didatangi warga. Mereka ingin bertemu langsung dengan Peggy untuk mengucapkan selamat dan berfoto bersama. Ini motornya dan ini surat-suratnya BPKB sampai Peggy juga mendapat hadiah sepeda motor dari seorang pengusaha asal Tasikmalaya, Ziran Zibrani.
Hadiah diberikan sebagai ucapan selamat dan rasa syukur karena Peggy telah bebas. Peggy pun mengaku senang dan akan menggunakan sepeda motor ini untuk keperluan sehari-hari. Perihal motor ini rencana saya akan pakai buat sehari-hari, buat bekerja di Cirebon, ataupun bisa saya pakai buat pulang pergi ngantar sekolah, saya seperti itu. Untuk rencana ke depan, saya akan pertimbangkan lagi. Misalkan rezeki saya ada di bangunan, saya akan terus melanjutkan di bangunan. Meskipun pekerjaan saya ada di tempat lain, ya saya akan coba ambil tempat itu. Pasca dibebaskan, suasana rumah Peggy Setiawan selalu ramai dikunjungi tetangga, keluarga, dan kerabat. Berbekal kemenangan Peggy inilah para terpidana yang masih mendekam di tahanan beramai-ramai mengajukan peninjauan kembali. Namun rupanya jelang pengajuan PK, saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki menghilang. Usai sidang pra-peradilan membebaskan Peggy Setiawan, kasus pembunuhan Vina dan Eki kian memanas. Peggy bebas, para terpidana yang masih mendekam di penjara percaya diri mengajukan peninjauan kembali. Satu persatu terpidana mulai melakukan perlawanan. Kini, beberapa saksi seakan menghilang, menambah ruwet penyelidikan. Aep dan Dede yang disebut sebagai saksi kunci tidak terendus keberadaannya. Pada kesempatan lain, Marliana kakak Vina meminta polisi juga memeriksa saksi teman Vina bernama Mega yang disebut sebagai orang yang menjemput Vina pada hari kejadian. Pengennya saya sih ya mencari ya. Nah, tetaplah mencari karena kan memang keluar dari rumah itu kan sama Mega. Kemana-kemananya berarti kan dia yang tahu. Kini, polisi harus mencari tersangka lain dengan alat bukti yang kuat, sehingga kasus ini bisa menjadi terang benderang. Dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan berbuntut panjang. Selain hasil pra-peradilan yang digunakan untuk novum peninjauan kembali para terpidana, kemenangan Peggy juga membuat Polda Jawa Barat mengganti seluruh penyidik yang menangani kasus Vina dan Eki. Pada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Kemenangan Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina Eki di sidang pra-peradilan berbuntut panjang. Hasil pra-peradilan Peggy rencananya akan digunakan sebagai bukti baru dalam sidang peninjauan kembali yang diajukan mantan terpidana Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya. Selain itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus secara diam-diam mengganti semua penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Usulan pergantian penyidik ini sebelumnya juga disuarakan oleh sejumlah pihak. Masyarakat menilai profesionalitas para penyidik Polda Jabar dalam menangani kasus Vina patut dipertanyakan. Mulai dari penghapusan 2 DPO lain setelah penangkapan Peggy, hingga keputusan Hakim PN Jabar yang menyebut penetapan tersangka Peggy Setiawan melanggar prosedur. Dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi Korps Bayangkara dalam menangani kasus-kasus yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak pada seluruh masyarakat Indonesia. Perjalanan mencari keadilan terus diupayakan para terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Publik pun menanti perkembangan kasus ini yang sepertinya akan menemui babak baru. Saya Syafaati Suryo, terima kasih dan sampai jumpa.